Harus ada tempat transaksi. Kalau ternyata dusta, seseorang menuduh orang lain berzina, seorang wanita berzina, ternyata dia tidak berzina, maka dia harus dicambuk 80 kali. Hukum hudud, hukum hadnya itu harus dicambuk 80 kali, dan kesaksiannya seumur hidup tidak boleh diterima. Artinya itu blacklist. Walaupun sudah dicambuk 80 kali, artinya dosanya telah hilang, tapi kesaksiannya seumur hidup tidak boleh diterima atas hal itu. Nah, kemudian Allah mengatakan, laula fadlullah alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamasakum fi afattum fihi adzabun azim. Sekiranya kalau tidak karena karunia Allah dan kasih sayangnya, maka atas kejadian ini maka semua mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kisah ini memberikan ibrah betapa beratnya fitnah. Hukuman sangat berat. Di sini Allah mengatakan, iza talaqunahum bi alsinatikum wa taquluna bi aqwalikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tasabunahu hayyinan wa huwa indallahi alim. Jadi waktu kamu menerima berita, saya selingkuh dengan sopan, menyebar ke kiri ke kanan ke kiri, kata Allah, bagimu itu mudah, padahal di sisi Allah hati aku buat hatinya di sisi Allah itu suatu dosa besar sekali. Orang yang tengah aja itu udah dengar sini begini, itu udah dengar sini khainan, kata Allah, buat ente di sini Allah mengatakan wa tasabunahu khainan wa huwa indallahi adzim. Buat orang itu menganggap dosa kecil, padahal itu dosa sangat besar di sisi Allah. Fitnah itu mengatakan orang beragama begini. Kemudian walau iza sami'tum qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadzal buhtanul azim. Kenapa kamu waktu mendengar cerita itu kamu enggak mengatakan bahwa ini adalah satu dusta yang sangat-sangat besar? Ya, kamu kan tahu ini istri Nabi, anak daripada Sayyidina Abu Bakar, Ummul Mukminin gitu. Jadi orang itu kadang-kadang di medsos terutama, kalau orang yang menyampaikan itu pandai, dia ngomongnya pandai dan lain-lain, orang mulai goyah. Sama istri Nabi pun orang goyah. Sampai Allah memberikan peringatan, kenapa kita tidak berhusnuzon? Awalnya kenapa kita ikut-ikut goyah? Kemudian di sini Allah mengatakan, wa yubayyinu lakum al-ayati wallahu alimul hakim. Allah menerangkan apa yang sebenarnya terjadi pada kamu. Nah, di sini Nabi SAW bergembira, berbesar hati. Sayyidina Abu Bakar semua bergembira bahwa Aisyah itu suci, jadi difitnah atas berselingkuh dengan Sofwan, jadi sudah dilegitimasi, dibenarkan oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan di sini, walau lafadallahu alaikum warahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Dan sekiranya tidak ada karena karunia Allah ya, kepada kamu semuanya, sesungguhnya Allah itu maha penyantun dan maha penyayang kepada kalian. Ada satu hal yang menarik di sini. Sahabat bervariasi. Ada yang abstain, wah nggak tahu deh betul apa enggak. Ada yang boleh jalan gitu. Ya kita kan begitu macam-macam. Ada yang mengatakan oh tidak mungkin. Banyak opini-opini. Nah, salah seorang yang menyebarkan ikut aktif forward itu dusta itu seorang bernama Mistah. Mistah ini masih sanak keluarga Sayyidina Abu Bakar. Waktu di Mekah, Sayyidina Abu Bakar itu termasuk tiga ya, daripada para pedagang yang sukses.
dia termasuk milenial, ya, artinya orang yang kaya. Tentu saja karena orang yang memang dari dulu memang baik, jadi orang biasanya orang kaya kalau baik kan keluarga jadi tolong semuanya. Mistah ini termasuk yang tidak beruntung. Ya, dari orang dalam satu keluarga besar itu ada yang beruntung, ada yang sedang-sedang, ada yang kurang beruntung. Biasanya yang cukup beruntung menolong akrobinnya yang kurang beruntung. Di antaranya Mistah ini dari keluarga yang miskin ditolong oleh Sayyidina Abu Bakar, diajak juga pergi ke hijrah ke Madinah, diajak ikut deh. Ibarat kalau kita ini sekarang ini kita ambil tuh anak saudara kita entah dari satu kakek atau dari satu nenek dan lain-lain, orang nggak punya, kita sekolahin, kita didik, kita kasih makan, kita kasih kerjaan dan lain. Walhasil Mistah ini hidupnya dari belas kasih dari Sayyidina Abu Bakar, belas kasih, dibawa ke Madinah ikut hijrah. Dia bukannya balas budi waktu anak juragannya masih keluarga juga, anak orang yang sangat berjasa menolong dia ikut nyebarin fitnah. Dia ikut deh. Ibarat kalau kita saudara kita sendiri yang nyebarin aib kita di sana, mending lagi aib fitnah, dia ikut aktif. Mistah ini khusus kasus Mistah ini turun ayat lagi di surat An-Nur juga di ayat 22. Ini kasus menyangkut Mistah. Berkenaan dengan kisah Dzulkifli. Begitu mendengar Mistah termasuk mempunyai peran yang sangat besar di dalam kasus ini, sampai ke Sayyidina Abu Bakar dan dia mengaku memang dia ikut rapat deh kalau sekarang barangkali gitu ya, bukan aktif nyebar-nyebarin aja, tapi ikut duduk di majelis orang-orang munafik itu pada udah dia hianat deh. Dia nggak ada balas budi sama saudaranya sama. Sayyidina Abu Bakar marah. Para mufassir mengatakan marah Sayyidina Abu Bakar bukan semata-mata marah karena anak putrinya difitnah, tapi dia marah karena berani-beraninya dia ikut menyebarin fitnah terhadap Ummul Mukminin, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah melampaui batas lah begitu. Ya, istri Nabi dia ikut nyebarin fitnah. Ya, artinya istri orang yang paling mulia yang ummahatul mukminin itu yang jandanya seumur hidup tidak boleh lagi dinikahi. Satu-satunya hukum yang jandanya tidak boleh dinikahi lagi adalah janda baginda Rasulullah SAW. Semua janda kaum mukminin itu kalau syarat memenuhi boleh dia menikah lagi, tapi janda Nabi tidak boleh menikah lagi seumur hidup. Itu satu syariat yang khusus untuk janda para Nabi karena kemuliaannya. Sayyidina Abu Bakar bersumpah, saking marahnya bersumpah, dia mau putus nafkah Mistah. Wajar kita juga begitu, barangkali nggak mungkin dia udah pergi soalnya nggak mau lagi kasih fulus, nggak mau lagi tanggung ente dari dulu, ente susah hidup, ada sekolah, kasih makan, kasih rumah, kasih segala rupa. Dia ikut menyebarkan fitnah. Sayyidina Abu Bakar bersumpah tidak akan lagi menafkahi Mistah. Turun ayat ini, wala ya'tal ulul fadl minkum wasa'ah an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya lagi. Jadi ini pernah saya pakai juga begitu. Kadang-kadang kita mengalami juga orang yang kita bantu, orang yang kita tiap bulan masuk dalam payroll kita kasih sedekah, kita macam-macam. Tiba-tiba dia membuat satu kejahatan kepada diri kita. Wajar kalau kita kemudian ya sudah, saya nggak mau lagi, kita balas lah gitu, karena istilahnya itu apa ya, budi dibalas dengan satu kejahatan benar-benar tidak berbudi. Nah kemudian Allah mengatakan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan
Artinya kita masih kaya, kita cukup, dia susah. Walaupun dia salah, jangan kamu yang mempunyai keluasan, ahlul fadla, di sini dikatakan ulul fadla, la yuqdal, janganlah kalian bersumpah ulul fadli minkum wasa, orang-orang yang mempunyai keluasan harta, kaya itu bersumpah untuk menyetop bantuannya, sedekahnya kepada orang yang akrobin yang susah lantaran kesalahan dia. Tentu kan kita, kalau kita ngalamin seperti ini, kita akan bilang, iya tapi aneh nggak kuat nih, ya, ini orang udah terlampau kurang ajar. Nggak gratis, walaupun batin berat, itu nggak gratis. Allah mengatakan di sini waliyafu waliyasfahu, maafkanlah, bersihkan, maafin dia. Ya tentu Misbah sudah minta maaf berkali-kali gitu ya, atas kekurangan ajar, atas tidak ada budi sama sekali gitu ya. Nah di sini Allah mengatakan maafkanlah Anda dan kamu berlapang dada. Balasannya ala tuhibuna an yaghfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Apakah kamu tidak suka kalau Allah mengampuni kamu? Jadi kalau Sayyidina Abu Bakar memaafkan Misbah dan tidak memutus lagi nafkahnya atas kekurangan ajaran dia kepada anaknya dan kepada istri Nabi, dimaafkan karena dia sudah minta maaf, maka Allah akan memberikan pengampunan kepada orang yang memaafkan. Tentu saja Sayyidina Abu Bakar kemudian mencabut sumpahnya karena dia lebih mengharapkan redha dari Allah, mengharapkan pengampunan dari Allah. Akhirnya Misbah dimaafkan. Maka kisah ini sampai di sini, dan kisah Taifik ini sangat-sangat memberikan ibrah yang besar. Jadi jangan kira bahwa fitnah-fitnah yang menimpa pada saat ini yang cukup masif dan sangat-sangat menyakitkan. Satu nasab yang terpelihara 1100 tahun mau diputus, di situ ada para wali-wali kutub, di rentetan itu banyak wali-wali kutub, apa mereka dikatakan pendusta semuanya. Tentu kan tidak mustahil itu terjadi ya. Tetapi seperti tadi dikatakan, jangan kamu kira bahwa itu syarul lakum wal huwa khairul lakum. Pada akhirnya lebih melegitimasi, lebih memperbaiki, lebih mengukuhkan daripada zuriat Rasulullah SAW mobil khusus min ba'alami. Mungkin itu yang bisa saya isi, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ya, mengenai sumpah tadi, kalau kita bersumpah untuk mendekat atau tidak mau memberi apa-apa, kalau kita menarik sumpah itu ada harus bayar apa lagi untuk menarik sumpah tadi? Iya, tentu setiap sumpah ada kafaratnya, Tapi saya belum baca di beberapa tafsir yang lebih detail menyatakan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk mencabut sumpahnya ini, apakah dia membayar kafarat atau tidak gitu. Coba nanti saya cek di beberapa tafsir yang lain gitu. Ya, tapi sumpah dicabut itu memang membayar kafarat. Ya, ucapan-ucapan yang mendatangkan satu yang menyakitkan seperti sumpah itu pun harus membayar kafarat. Seperti zihar, zihar itu menghina istri, itu turun di surat Al-Mujadilah itu ketika Aus bin Samir istri Hawwa binti Sa'labah itu dizihar itu dihina, kamu bagaikan punggung ibuku. Artinya itu satu majas ya, satu kiasan di dalam masyarakat Quraisy dulu bahwa aku nggak ada syahwat lagi.
artinya engkau sudah tidak memberikan syahwat lagi bagiku. Itu sangat-sangat menyakitkan. Allah mengadukan kepada itu kepada Rasul, kemudian turun surat Al-Mujadilah itu bahwa apakah dia pengen tanya Rasul apakah dia taat? Karena dia bukan taat, tapi dia hanya menghina dia bahwa kamu itu bagaikan ibu namanya istilahnya melakukan jihad. Dia harus membayar kafarat itu. Turun ayat Al-Quran itu, surat Al-Mujadilah itu. Jadi dia nggak boleh campur dulu, tidak jatuh talak, tapi dia tidak boleh campur dulu sebelum dia bayar kafarat tentang biasanya kafarat tentang membebaskan budak atau berpuasa atau memberi orang miskin sekitar situ. Nanti mungkin bisa dilihat di hukum syariah. Hagadah ya Habib, dan insya Allah bermanfaat ditambah selingan sedikit lah kita jawab. Alhamdulillah yang kita dengar tadi adalah suatu cerita, tapi menurut saya cerita itu pasti sudah diatur dan untuk menjadi contoh-contoh. Kita bisa membayangkan 1400 tahun yang lalu sudah diberikan contoh seperti itu, ya. Nah, berarti Quran itu betul buat lalu, sekarang dan yang akan datang. Itu bisa dibuktikan dengan cerita tadi bahwa pada masa-masa ini sudah 1400 tahun lebih terjadilah fitnah-fitnah itu, ya, yang sering kita juga buat, yang sering juga kita forward melalui WA kita. Nah, inilah menjawab tadi. Jadi hati-hati kalau kita berbuat sesuatu, karena 1400 tahun lalu sudah diberikan contoh-contoh. Jadi menurut saya ini adalah cerita yang bagus, dan untuk Al-Quran pasti diturunkan untuk seluruh umat dan seluruh zaman, tidak macam dulu saja, apa yang akan datang. Jadi harus yakin dan harus percaya kepada Al-Quran. Insyaallah, alhamdulillah. Di dalam Al-Quran ada satu surat di juz 29 itu surat Al-Insan. Biasanya memang satu tafsir dengan tafsir yang lainnya suka berbeda-beda. Ada kalanya berbeda-beda, ada kalanya membahas panjang lebar, ada kalanya tafsir yang tidak dibahas panjang lebar. Nah, saya membaca di tafsir surat Al-Insan yang ditulis oleh mufassir Al-Imam Al-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf. Sebab kadang-kadang kan semua mufassir membahas panjang-panjang. Ada tafsir, misalnya tafsir tentang Isra Nabi itu subhanallah yasra bi lailatul masrur haram Ibnu Katsir membahasnya sampai 15 lembar itu. Satu ayat tafsir Nabi 15 lembar sampai panjang lebar. Jadi saya mengutip tafsir yang mungkin dari jumlah tafsir yang lain, tapi ini dijelaskan oleh Al-Zamakhsyari. Itu Ustaz kan? Ya, Ustaz. Kita nggak mau menyanyikan waktunya ya, insyaallah. Khairun wa salah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala malam ini bisa melanjutkan ta'lim, bil khusus yang kita hormati para ahbaib, para syiban, keluarga besar kami Umar, Maula Khailah, dan hadirin sekalian. Kita melanjutkan pembahasan yang pernah dibahas sebelumnya dengan kitab Minhajul Abidin, yang mana sudah pernah dijelaskan sebelumnya bahwa kitab ini melanjutkan daripada pembahasan Habib siapa? Habib Ali Al-Hamid. Nah, pada pertemuan kemarin Al-Faqir sudah jelaskan bahwa kitab ini adalah salah satu kitab yang paling terakhir disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali. Jadi Ihya lebih dulu semuanya. Kitab beliau sangat banyak. Al-Imam Al-Ghazali itu bahkan dikatakan hampir setiap hari menyusun kitab.
Karya-karya kitabnya sangat banyak, bahkan sepertinya belum semua tercetak. Dan ini adalah kitab yang min awakhir ma'allafahul imam, kitab yang terakhir yang disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian sebelum kita membahas kitab ini, mungkin Al-Faqir jelaskan secara global terlebih dahulu kitab ini ngebahas apa. Kitab ini adalah kitab tasawuf yang membahas level-level perjalanan seorang hamba menuju ridha Allah atau ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Al-Ghazali mengatakan Allah mengilhamkan kepada saya kandungan isi kitab ini, dan beliau jelaskan di kitab ini ada 7 aqabat, ada 7 level. Dan pelajaran yang disampaikan oleh Al-Habib Ali ini sampai di level yang keempat. Sampai di level yang keempat. Karena kemarin sudah sampai pertengahan, mungkin ada baiknya Al-Faqir mulai dari awal level keempat aja kali ya, supaya pembahasannya lebih enak, mungkin lebih nyambung begitu. Level yang keempat, Aqabah Ar-Rabi'ah, Al-Aqabatur Rabi'ah. Al-Imam Al-Ghazali di sini menggunakan istilah al-aqabah. Aqabah itu artinya suatu tantangan yang kita harus berusaha menaklukkannya, begitu kira-kira. Di Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menggunakan kata-kata aqabah ini, menggunakan kata-kata aqabah di Al-Quran. Apa Allah berfirman, itu ada di juz 30 itu. Ma adraka mal aqabah fakku raqabah أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة فلاقتحم العقبة. Apakah tidak sebaiknya manusia itu mau berusaha menaklukkan atau mendaki tantangan yang tinggi itu? Falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Apa itu aqabah, tantangan yang perlu ditaklukkan? Fakku raqabah. Ya, di antaranya adalah membebaskan budak. Membebaskan budak ini amalan yang nggak gampang. Walaupun sekarang udah nggak ada perbudakan, jadi kita nggak tahu tuh bagaimana rasanya ngebebasin budak. Mungkin kalau kita ambil contoh gambaran, budak itu harganya lumayan mahal, ya. Mungkin seperti harga mobil begitu. Bisa gak kira-kira kita tuh begitu aja ngelepas mobil kita semudah itu gitu. Nggak gampang artinya gitu orang ngelepas fakku raqabah. Au it'amu fi yaumin dzi masghabah. Atau ngasih makan di hari saat paceklik, orang pada susah makan, kita justru di situ ngasih makan banyak. Itu dilakukan oleh banyak ulama-ulama kita. Kemudian au it'amu fi yaumin dzi masghabah yatiman dza maqrabah, yaitu anak yatim yang masih ada hubungan kekerabatan. Karena sebagian orang kadang-kadang lebih rajin nyantunin yatim yang bukan kerabat daripada yatim yang kerabat. Yang kerabat itu yang agak berat begitu karena sedikit kepentingannya begitu. Yatiman dza maqrabah atau miskinan dza matrabah, atau orang miskin yang kalau bahasa kasarnya mungkin seperti gembel. Matrabah dari kata-kata debu, hidupnya sehari-hari nempel sama debu, nggak punya rumah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perbuatan-perbuatan tadi itu adalah yang berhasil melakukannya, maka dia seolah-olah berhasil menaklukkan tantangan yang cukup besar. Nah, di dalam kitab ini Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan seseorang hamba untuk sampai kepada ma'rifatullah, wusul kepada Allah, maka setidaknya dia perlu menaklukkan 7 aqabah. Dan Imam Ghazali bikin begini bukan asal-asalan, tapi beliau sudah salik, sudah menempuh jalan itu. Jadi ibaratnya mau ngasih tahu petanya sama kita. Ulama mengatakan bedanya wali majdzub sama wali yang tidak majdzub di situ. Kalau wali majdzub tuh dia nggak tahu jalan, ditarik langsung sama Allah langsung nyampe, nggak pakai usaha. Tapi kalau wali yang tidak majdzub, para ulama-ulama, para habib-habib kita, yang mereka itu nempuh jalan, melawan hawa nafsu, menaklukkan kebiasaan-kebiasaan yang gak enak dibuang. Susah jalannya. Jadi mereka tahu godaan-godaannya, ini belok kemana, ini harus bagaimana, oh ini nggak boleh lewat sini, oh ini bahaya, oh ini begini.
susah payah sampai mereka mencicipi kelezatan yang ada di maksiat, dipindah sama Allah ke dalam taat sampai kepada Allah. Nah, bedanya kata ulama, kalau wali majdzub tuh nggak bisa dijadiin guru, dia nggak bisa bimbing ente, dia nggak tahu pengalaman yang lewat Google Maps nih, istilahnya nggak tahu dia belok kanan, belok kiri, ini kesini nggak tahu. Tapi kalau mursyid, seorang guru yang bimbing, itu dia harus sebelumnya udah lewatin dulu. Nah, Imam Al-Ghazali menulis kitab ini bukan yang nggak pernah, tapi memang beliau sudah melalui semua tahapan-tahapan itu. Dan beliau rangkum, kalau kamu mau sampai, ini petanya. Taklukin ini dengan tahapan-tahapannya. Begitu. Nggak bisa asal-asalan, harus ada tahapannya. Nggak bisa langsung ke yang ke-7, nggak bisa. Nggak bisa yang langsung ke-6, nggak bisa. Ada tahapan-tahapannya, kata beliau. Kemarin di Rabitul Alawiyah itu kita kedatangan tamu dari Hadramut. Beliau ngebahas yang masih terkait dengan ini, dan artinya segala sesuatu harus dengan tahapan. Itu dengan tahapan. Yang beliau katakan salah satunya kalau kita mau mendapatkan sampai kepada mengenal Allah, ma'rifatullah, adalah harus ada tertibnya. Jadi belajar yang fikih, yang zahir, sholat yang benar, apa yang benar, baru nanti kemudian kita belajar tasawuf dan seterusnya begitu. Karena kalau langsung belajar tasawuf dulu baru fikih, katanya itu nggak nyampe, kata beliau begitu. Dan beliau kasih banyak keterangan luar biasa, dan ini sesuai dengan apa yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali. Langsung aja kita baca Al-Aqabatur Rabi'ah. Ini adalah tahapan yang keempat. Mudah-mudahan setiap tahapan habis kita baca, kita bisa ngamalin, mudah-mudahan ya, insyaallah. Dan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu waktu sampai Maqam Qutbiyah, waktu beliau sampai ke Maqam Qutb Sultan Aulia, ternyata beliau itu sedang membaca kitab Minhajul Abidin, tahap terakhir yang ke-7, Maqamus Syukr wal Hamd katanya. Sampai beliau ngerasain sendiri. Mudah-mudahan kita bisa sampai, insyaallah, mudah-mudahan. Ya kalau nggak sampai gimana? Ya udah, minimal kita baca ini, kemudian kita merasa diri kita banyak kekurangan, kita belum bisa. Minimal kita punya rasa itu. Di Bangil, di Jawa Timur ada namanya Al-Habib Abu Bakar bin Husin As-Segaf. Mungkin kalau yang ada orang Bangil tahu, Abu Bakar bin Husin As-Segaf ini murid Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik. Beliau baca Ihya sama Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik. Namanya sama, Habib Abu Bakar, tapi kalau Gresik kan bin Muhammad, kalau Bangil bin Husin. Rumahnya di Bangil, nggak jauh dari alun-alun. Di rumah beliau itu sudah 1 abad lebih baca kitab Ihya sampai sekarang. Makanya cucunya, guru kami Al-Habib Ahmad bin Husin As-Segaf mendirikan pondok pesantren nempel sama rumahnya, namanya Darul Ihya li Ulumuddin, karena sudah 100 tahun, setiap tahun khatam. Dan yang membentuk majlis itu Habib Abu Bakar, yang mentasis Habib Abu Bakar As-Segaf. Waktu Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik datang ke Bangil, ngeresmiin itu, Habib Husain bin Muhammad Jombang hadir, Habib banyak yang hadir. Akhirnya baca Ihya setiap hari khatam, setiap tahun khatam, baca tiap pagi. Al-Fagir pernah ikut. Senin, Selasa, Rabu, Kamis baca Ihya dari jam 6 gitu sampai jam 8 kurang. Waktu awal-awal majlis itu dibentuk, ada beberapa orang yang ngomong begini, Habib Abu Bakar bin Husin nih, antum mau ngapain baca kitab Ihya, ketinggian. Itu bukan level kita, nggak bakal bisa ngamalin kitab itu. Ya. Itu ngamalin itu aulia-aulia tuh. Kalau kita sih jauh, sama kayak kita kan begini, mungkin sama kayak begitu kita. Ya. Lihat apa jawaban Habib Abu Bakar. Dan ini yang kita jadiin pegangan. Al-Habib Abu Bakar bin Husin ketika dibilang nggak usah baca kitab yang tinggi-tinggi, yang biasa-biasa aja. Itu bukan level kita. Begitu. Kelihatannya itu nasihat bagus. Tapi Habib Abu Bakar bin Husin As-Segaf menjawab, lita'alam, dia bilang, supaya ente tahu ya, bahwa ana ini di rumah ana buka majlis Ihya, baca kitab Ihya, tujuannya cuma 2, nggak lebih. Nggak ada 3, 2 dong. Yang pertama, imtithal amri syekh. Ana mau ngikutin perintah guru ana. Yang nyuruh ana buka kitab Ihya di rumah ana ini, guru ana Al-Habib Abu Bakar Muhammad As-Segaf. Yang kedua, tujuannya adalah li'ihdar inkisar fil qalb, untuk menghadirkan
perasaan hati kita ini banyak kekurangan. Karena kalau kita baca kitab-kitab ulama seperti ini, ntar kita bilang, ya Allah jauh amat, ya Allah ini kita belum bisa, ya Allah saya ini hamba yang banyak cacat ya Rabb. Ketika kita punya perasaan inkisar tuh kayak minder sama Allah, malu sama Allah, pecah. Asal katanya inkisar tuh pecah, hati kita pecah, terenyuh. Ya Rabb maafin saya, ya Allah saya hamba yang belum bisa ini, belum bisa ngejalanin jadi hamba yang benar. Ketika kita punya perasaan itu, maka Allah sayang sama kita. Allah akan merahmati kita, dan itu hamba yang paling Allah suka. Di dalam kitab Imam Haddad Al-Zulukil Murid di Ihya juga Imam Ghazali mengatakan, Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, siapa orang-orang yang selalu kau iringi? Orang-orang yang selalu bersamamu itu orang-orang yang seperti apa? Aina ajiduk? Di mana aku bisa mendapati engkau? Engkau selalu bersama siapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana 'indal munkasirah qulubuhum min ajli. Aku akan selalu bersama orang-orang yang hatinya terenyuh, ngerasa enggak punya, ngerasa kurang, ngerasa jauh, malu sama aku. Aku selalu bersama mereka. Jadi kata Abu Bakar bin Husain, jadi ana baca Ihya cuma 2. Satu, mau ikutin perintah guru. Yang kedua, mau merasakan supaya anak tahu diri bahwa ternyata ibadahnya nggak ada apa-apanya dibandingin dengan konsep ibadahnya para orang-orang soleh. Kalau besok-besok anak ketemu ente bilang ada tujuan yang ketiga, mau ngamalin, ente jangan percaya sama anak. Anak bukan levelnya. Wah, sampai sekarang 100 tahun lebih kitab itu dibaca, Masya Allah. Jadi kita juga insya Allah niat baca kitab ini, walaupun ini levelnya mungkin buat mengangkat kita ibarat seperti media lift yang angkat kita ke magom yang tinggi, tapi kalau kita baca kitab ini sampai hatam nggak jadi wali. Kok nggak jadi wali? Ini kita udah khatam kitab ini. Minimal kita di hati kita ada inkisar. Ya Rabb, mudah-mudahan saya bisa ngamalin. Ya Allah, saya masih belum bisa ngamalin. Nah, jadi perasaan inkisar itu Allah sangat suka sama hamba yang inkisar. Bahkan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, ma'siyatun awrathat dhullan wa inkisara khairun min ta'atin awrathat izzan wa istikbara. Kemaksiatan yang bisa menimbulkan perasaan malu, kecil haba, minder sama Allah, itu lebih baik daripada ibadah yang bisa mengakibatkan kamu merasa mulia dan telah menjadi orang baik. Sampai sebegitunya. Nah, supaya kita ibadah terus, tapi kita merasa kurang, kita baca kitabnya orang-orang soleh yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita langsung baca aja. Al-Aqabatul Rabi'ah, tahapan yang keempat. Wahia Aqabatul Awarid. Tahapan yang keempat ini pembahasannya adalah tantangan Al-Awarid, yang perkara-perkara yang bisa menghalangi kita dalam ibadah. Kita udah nyari ilmu, kita udah taubat, kita udah Masya Allah segala macam, insya Allah pengen istiqomah, ada aja tuh ntar halangan-halangan yang berusaha mau goyangin kita supaya lepas dari istiqomah, yang coba mau ngalihin kita dari apa yang kita mau jalanin. Namanya awarid. Di sini nanti Imam Ghazali menyebutkan ada 4 yang harus kamu fahami dan 4 obatnya, kata beliau. Thumma alaika ya talibal ibadah. Kemudian hendaklah kamu wahai orang yang mencari kebaikan dalam ibadah, waffaqakallahu ta'ala, semoga Allah memberikan kamu taufik. Nah, ini kelebihannya kitab-kitab salaf, kitab-kitab ulama-ulama dulu tuh kelebihannya, mereka itu kalau nyusun kitab pasti ada doa yang keselip buat pembacanya. Waffaqakallah, semoga Allah memberikan kamu taufik buat ibadah itu tadi. Kata para ulama, kenapa kok kita baca kitab ulama salaf, insya Allah bisa merubah diri kita semakin baik? Salah satu sebabnya, rahasianya karena doa mereka yang seperti ini. Kitabnya Imam Haddad hampir setiap fasal, waffaqakallah, ja'alakallahu minas salihin, dha'afallahu fi qalbika, macam-macam. Semoga Allah menjadikan kamu ini, semoga Allah menjadikan kamu ini. Jadi secara nggak langsung kita ini lagi dapat doa Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali. Nggak berlebihan kalau kita keluar ketemu sama teman kita bilang, alhamdulillah tadi malam dapat doanya Imam Ghazali. Didoain sama Imam Ghazali. Imam Ghazali mana nih? Ghazali samping rumah ente? Bukan, Imam Ghazali yang nulis kitab Ihya Ulumuddin.
Jangan ngehayal, enggak. Karena ana semalam pas banget baca kitabnya yang beliau doain kita di situ. Waffaqakallah. Semoga Allah memberikan kamu taufiknya untuk beribadah. Hendaklah kamu bikifayatil awarid asyaghilah an ibadatillah. Hendaklah kamu mencukupi perkara-perkara yang berpotensi menghalangi kamu untuk ibadah kepada Allah. Kita nggak bisa pungkirin, pasti ada aja halangan-halangan ya, pasti ada halangan-halangan. Wasaddi sabiliha anka, dan hendaklah kamu segera menutup celah jalan dia masuk menguji atau menggoda kamu. Kenapa demikian? Li'alla tushghala an maqsudik, supaya kamu tidak disibukkan dari tujuan kamu, yaitu menghamba secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dzakarna anha arba'ah, dan kita sudah sebut apa saja yang berpotensi menggoyang kita, mengganggu kita, menggodain kita dari ibadah, dari istiqamah. Ada 4. Ini panjang banget. Ya, ini panjang banget. Ini nggak tahu berapa halaman, ini panjang banget. Beberapa puluh halaman. Ahaduha, yang pertama, apa itu? Ar-rizqu wa mutalabatun nafsi bidzalik. Yang pertama adalah rezeki. Udah iya udah. Benar gak? Iya, duit udah. Udah iya banget. Ya. Wa mutalabatun nafsi bidzalik, dan tuntutan jiwa kita untuk hal itu. Jiwa kita kayak seolah ini belum lagi jiwa bini kita, belum lagi itu tuntutan. Wah, ini gua kudu besok kudu begini. Wah, ini duit udah tinggal segini. Wah, ini udah tinggal segini. Itu yang kadang-kadang menghalangi kita. Enggak sedikit orang-orang yang kemudian, enggak sedikit yang Al-Faqir temuin sendiri begitu. Ada orang ini, insya Allah sholatnya rajin, hadir majlisnya rajin. Satu kali hilang nih orang. Ketemu, ente kemana? Udah nggak pernah ngaji. Waduh, kemana? Sekarang ada tuntutan yang harus ana kerjain. Itu mau nggak mau kita yakinin itu. Nah, kata beliau, itu dirapihin. Nah, bagaimana ngerapihinnya? Wa innama kifayatuhu fit tawakkul. Cara menanggulanginya, mengatasinya adalah dalam konsep tawakal atau pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini panjang ya, enggak bisa sebegitu aja gitu. Berarti kita tinggalin enggak. Nanti bahas pembahasannya panjang. Pembahasannya cukup panjang. Bahkan Imam Ghazali di sini atau di kitab Ihya nanti itu ngebahas afdalan mana kira-kira kita ibadah pasrah aja udah, urusan duit bagaimana besok, atau lebih afdal kita cari buat sebulan dah selesai. Ini nanti anak ibadah. Afdalan mana tuh kira-kira? Sampai itu dibahas sama Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali bijaksana. Afdalan mana kira-kira? Tawakal apa jalanin kita cari usaha yang, kata Imam Ghazali, itu nggak bisa dipukul rata. Karena karakter orang beda-beda. Ada orang yang kalau ada duit malah dia kepikiran, bingung. Ya, kalau Rasulullah sempurna ya. Rasulullah itu pernah habis sholat asar, Assalamualaikum. Biasanya Nabi zikir, duduk sama sahabat. Tahu-tahu Nabi berdiri langsung pergi. Dan sahabat bingung, nih Nabi nggak biasanya begini. Nabi nggak biasanya, ada apa nih? Sahabat itu nanya sama Rasulullah karena pengen tahu ilmu, atau mungkin Nabi Muhammad butuh sesuatu, kita siapin, kita fasilitasi. Ya Rasulullah, ada apa engkau jalan? Habis sholat, ada apa? Maksudnya mungkin kita bisa bantu atau? Oh enggak, kata Nabi. Dzakartu syai'an min tibrin indana. Kata Rasulullah, ana tadi keingetan emas yang ana punya, emas. Jadi Rasulullah ini kalau antum bayangin ya, Rasulullah itu kirim surat, Raja Mesir tuh ngasih seabrek-abrek buat Nabi itu, hadiah segala macam. Nabi itu sering dapat, jangan Nabi dah, ulama-ulama aja, sekelas Habib Umar bin Hafid, yang ngasih mobil, yang ngasih, nggak kehitung, ya, sekelas Abu Said Muhammad al-Maliki, sekelas Habib Zain, orang berebut ngasih hadiah, yang berebut orang ngasih hadiah, apalagi Rasulullah. Sahabat, makanya Nabi Muhammad kalau ngutang tuh sama Yahudi. Kenapa?
pantangan ngutang sama sahabatnya. Nggak bakalan mau sahabatnya ngutangin Rasulullah. Siapa yang mau ngutangin Rasulullah? Butuh apa ya Rasulullah? Ambil. Begitu. Makanya Nabi Muhammad meninggal. Ketika meninggal ternyata baju besi Nabi Muhammad itu lagi digadein sama Yahudi buat ngasih nafkah istri-istrinya beli beberapa sok gandum. Sahabat nggak tahu. Nggak mau Rasulullah sama sahabat. Allah. Nggak mau. Kesan manfaatin apa enggak? Dan baju besinya nilainya lebih daripada gandum itu, tentunya tinggal balikin sisanya kalau mau ngambil haknya Rasulullah gitu. Nah, Rasulullah begitu, habis sholat asar pergi berangkat, kata sahabat, ada apa ya Rasulullah? Enggak, tadi anak keingetan ada emas yang masih kesisa di rumah anak enggak betah. Belum tenang hati kalau belum dibagi. Ibadahnya enggak tenang kalau megang dunia, ada yang begitu orang. Ada juga orang yang ibadahnya nggak khusyuk kalau nggak punya duit. Ada nggak gitu tuh? Kita udah itu. Kita tuh. Ibadah nggak khusyuk, ya Allah besok, ya Allah ini nanti, ya Allah, ya bagaimana? Kata Imam Ghazali, yang afdol bagaimana? Yang afdol, yang mana yang bikin ente tenang ibadah? Itu yang ente jalani. Kalau ente bisa khusyuk sholat, punya duit khusyuk sholat, ente ahsan punya duit. Cari duit dulu, terus ente ibadah. Itu bisa lebih afdol buat ente. Karena tujuannya bukan tawakalnya, tapi efek tawakal itu apa? Kalau ente tawakal malah bimbang, bagaimana? Gitu. Nah begitu. Jadi itu nanti dibahas rinci. Cuma ini kita kasih gambaran sebentar supaya kita nggak langsung ambil pemahaman. Wah berarti udah ini rezeki ngalingin kita nih, kita buang. Enggak begitu. Ya enggak begitu. Fa'alaika bitawakkul 'ala Allah. Tapi bagaimanapun kita, tawakal itu harus. Tawakal itu adalah obat segala-galanya, obat tawakal. Di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala jelasin hamba yang enggak bisa digodain sama setan siapa? Orang yang tawakal. Jadi kita perlu latih diri kita. Mau punya duit, mau enggak punya duit, hati harus punya tawakal sama Allah. Karena Al-Imam Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, ya, putranya Syekh Bakar bin Salim tuh kudanya banyak banget, kebun korbannya banyak. Al-Faqih Al-Muqaddam punya kebun korban, wah banyak banget. Mereka ini orang yang punya kelebihan hartanya nggak tahu-tahu, dahsyat sedekahnya. Imam Husain bin Bakar bin Salim, ada orang kritik, ya Imam antum katanya ulama, katanya soleh, banyak banget kuda itu kalau di total miliaran, kebun antum segala macam. Kata Imam Husain, andai kata semua harta anak hilang sekarang, satu helai rambut anak pun nggak bakal bergerak, apalagi hati aneh. Buat anak sama aja itu. Begitu. Jadi punya duit nggak punya duit, hati harus tetap tawakal sama Allah. Karena keadaan itu diperlukan suatu saat. Begitu ya. Nah, jadi tawakal itu bukan cuma buat orang yang tertentu nggak, tapi semua siapapun kita harus melatih diri. Harus melatih diri kita. Karena keperluan kita bukan cuma urusan rezeki, khususnya urusan rezeki. Fa'alaika bitawakkul 'ala Allah, maka hendaklah kamu aplikasikan tawakal kepada Allah, nanti dijelasin pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi maudhi'ir rizq, dalam konteks rezeki, wal hajah, dan dalam urusan hajat, bukan cuma rezeki aja. Ya, itu para caleg-caleg kalau nggak tawakal banyak yang stres. Hajat kita macam-macam. Ketika hajat nggak gabul, ketika harapan tidak tercapai, kalau orang tawakalnya kuat, itu ngamanin dia, protect buat dia. Dalam urusan hajat, bikulli hal, dalam keadaan apapun, dalam keadaan enak ataupun gak enak, tawakul itu diperlukan. Siapapun kita perlu melatih. Kenapa kita harus mengaplikasikan tawakul? Wadzalika li amrain, karena dua hal. Alasannya karena dua faktor. Kenapa tawakul itu perlu? Tawakal itu perlu. Yang pertama, ahaduhuma litatafarragh lil ibadah, supaya kamu bisa konsentrasi ibadah. Tawakal itu efeknya adalah bikin kita konsentrasi ibadah. Dan itu penting. Ya, itu penting. Wa yatamashalaka minal khairi haqquh, dan supaya kebaikan, hak-hak kebaikan itu berjalan padamu. Berjalan. Kadang-kadang kebaikan kita kerjain tapi haknya kita nggak kasih. Sholat, ibadah kita. Tapi khusyuknya kurang. Begitu.
supaya hak sholat tertunaikan. Hak zakat kita ngasihnya dengan tibin nafas. Puasa dengan santai, ngadepin ini dengan santai, itu tawakul. Ya, pentingnya tawakal untuk itu. Fa inna man lam yakun mutawakkilan, karena sesungguhnya orang yang tidak bertawakal, fala budda min ishtighalihi an ibadatillah bisababil hajah wal rizq wal maslahah. Pasti kesibukan dia daripada ibadah Allah itu akan terganggu karena sebab hajat dia, keperluan dia, dan kepentingan dia yang dia pikirin. Imma zahiran wa imma batinan. Bisa jadi konsentrasinya itu buyar secara zahir, misalnya ditinggalkan ibadah itu. Lo nggak ini, wah tar lu dah, ini urusanku penting banget nih, ditinggalin tuh. Yang seharusnya dikerjain. Atau secara batin dikerjain tapi batinnya bimbang, terganggu ibadah itu. Imma bi talabin wa kasbin bil badan ka'amatir raghibin, bisa jadi gangguannya itu yang bersifat sesuatu yang dengan badan kita dilakukannya seperti umumnya orang-orang yang minat mengerjakan sesuatu. Wa imma bi dzikrin wa iradatin wa waswasatin bil qalb, atau pikiran kita yang terganggu, itu zahir dan batin tadi itu. Kal mujtahidin al mu'allikin, seperti orang yang sungguh-sungguh tapi masih ada kaitan dengan beberapa hal. Di sini mungkin masalah tawakal nanti belum tahu saya disebut apa enggak, tapi sebagai penutup mungkin apa sih tawakal itu? Tawakal itu apa? Perlu kita ketahui juga bahwa tawakal itu adalah amalan hati, nggak bisa kelihatan. Kalau orang sholat bisa kelihatan sama kita. Ini orang sholat apa enggak kelihatan sama kita? Itu dia lagi sholat. Ini orang zakat kelihatan. Ibaratnya sesuatu yang bersifat fisik. Baca Quran kelihatan. Ibadah sedekah kelihatan. Tapi kalau ibadah tawakal, ini bukan ibadah yang zahir. Tapi dia ibadah batin. Kita nggak bisa tahu. Ini orang tawakal apa enggak? Nggak tahu. Itu hati soalnya. Urusan hati dia. Total gak dia pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita ketahui bahwa tawakal itu adalah amalan hati. Dan tawakal itu tandanya bukan orang ninggalin usaha, nggak mau kerja, bukan. Orang yang usaha pun bisa punya tawakal, bisa enggak. Orang yang enggak usaha bisa enggak tawakal, bisa enggak. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi punya kata-kata indah banget. Kata-kata indah begitu. Dalam konteks tawakal beliau mengatakan al-jawarih ta'mal wal qulub tatawakkal, kata beliau. Anggota tubuh kita ini bekerja, dagang, bisnis, cari nafkah, tapi hati tetap pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu urusan hati, bukan urusan badan. Kelihatannya tawakul itu nanti ketika ada sesuatu yang bersifat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dia goyang apa enggak, di situ enggak kelihatan tawakal. Ya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Nanti kita lihat mungkin contoh-contoh sangat banyak, dan insyaallah kita rasa pembahasan malam ini cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang bertawakal karena itu rezeki dari Allah. Enggak semua orang dikasih. Kita minta, ya Allah, tanamkan rasa tawakal yang kuat kepada Engkau. Nanti kita bahas mungkin lebih lanjut di pembahasan berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan lainnya. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan para habaib kita Allah berikan panjang umur, sehat, afiat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita yang hadir di sini semua gabul hajat, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bisa ittiba sama salafus saleh, bisa mengikuti arahan-arahan para ulama, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkan apa yang kita pelajari. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi Amin. Ada biasa. Lebih. Oh, na'am, marhaba. Biasanya Oh, ada tanya jawab, marhaba. karena dapat cerita mengenai Imam Ghazali pada suatu saat mengalami gangguan seperti sakit, dan dia akhirnya hijrah ke Madinah.
alasannya kenapa sampai sekarang belum mendapatkan jawabannya. Mungkin untuk kita. Al-Imam Al-Ghazali hijrah ke Madinah karena sakit. Wallahu a'lam. Al-Faqir belum tahu, nanti insyaallah Al-Faqir cari. Mudah-mudahan bulan depan Al-Faqir jawab. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Tafadhal. Jadi dilihatnya orang khusyuk itu kalau dia tawakalnya ada gitu, baru bisa khusyuk. Kalau di Al-Quran itu dibilang pada saat setan itu sama Allah terus akan digoda oleh setan. Terus Allah jawab, kecuali ibadikal mukhlasin. Sementara di situ Al-Quran mengatakan mukhlasin. Bukan mukhlasin. Apa persamaan atau ada perbedaan antara ikhlas sama tawakal? Iya. Jadi beliau tadi mengatakan tawakal itu bisa menyebabkan khusyuk dalam ibadah. Sebenarnya lebih luas daripada khusyuk, tapi mengerjakan ibadah dengan tenang. Salah satu faktornya khusyuk gitu. Kalau sudah tenang nanti bisa lahir khusyuk. Sedangkan di Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ketika iblis janji untuk mengganggu manusia, Allah mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang bukan yang ikhlas tuh, itu bahasanya mukhlas. Kalau mukhlis tuh orang yang memurnikan ibadah untuk Allah. Kalau mukhlas orang yang memang dimurnikan sama Allah ibadahnya. Dimurnikan. Levelnya itu beda. Melamar sama dilamar. Kalau kita ngelamar bisa diterima, bisa ditolak. Tapi ini dilamar sama Allah. Murid atau murad. Betul. Nah itu nanti variabelnya banyak. Jadi ayat yang lain itu memang ayat itu ada, dan juga ayat yang lain ala rabbihim yatawakkalun itu juga ada. Ayatnya berbeda. Jadi kadang-kadang memang Allah Subhanahu Wa Taala menyebut beberapa hal terkesan ada berbeda-beda, tapi pada hakikatnya itu satu perkara yang disebut secara terpisah. Seperti doa iftitah. Ada 3 riwayat. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi wa ta'ala. Satu. Riwayat yang lain, wajjahtu wajhiya alladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman. Lain lagi. Lagi riwayat yang lain Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, kama seperti itu. Riwayat yang lain. Juga dalam banyak hal, seperti contoh lain misalnya Allah berfirman di Al-Qur'an, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Dengan zikir kepada Allah hati mereka tenang. Tapi di ayat yang lain Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau ingat sama Allah hati mereka takut. Ini bilang tenang, ini bilang takut. Nah, kadang-kadang kalau yang tabrakan itu konteksnya beda, tapi kalau yang disebut ini A, ini B, konteks yang sama, itu berarti memang bisa disatukan, kata para ulama seperti beberapa riwayat tadi. Nah, mukhlasin itu orang-orang yang dilamar, yang dipilih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala bilang orang-orang yang ala rabbihim yatawakkalun, orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bisa disatukan bahwa orang yang tawakal itu termasuk minal mukhlasin. Karena nggak bisa tawakal kalau nggak dilamar dulu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagian dari mukhlasin itu. Sebagai penutup buat jawaban antum, ada kisah singkat begitu. Ada satu perempuan budak jariyah, budak perempuan yang lagi malam dia doa tahajud, malam-malam munajat sama Allah. Kebetulan tuannya ini laki-laki lewat di depan, ngelewatin kamar si budak perempuan tadi. Terus si perempuan lagi doa, isi munajatnya salah satunya Allahumma bihubbika iyaya. Ya Allah, aku mohon demi cintamu kepadaku. Demi cintamu kepadaku, aku berikan aku ini, berikan aku ini, berikan aku ini. Ini tuannya bingung. Pede amat. Pede amat nih. Emang lu yakin dia langsung buka? Lu tahu dari mana Allah demen sama lu? Allah cinta sama lu, tahu dari mana lu? Kepedean amat lu. Ini perempuan jawab apa? Kalau Allah nggak cinta sama ana malam ini nggak dimudahkan tahajud dan bermunajat sama dia. Pasti dia cinta dulu sama ana. Makanya kata ulama, ayat-ayat yang menyebutkan Allah cinta kepada satu kaum, pasti Allah dulu yang cinta. Yuhibbuhum
wa yuhibbunah. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbun. Allah akan datangkan satu kaum, Allah cinta sama mereka dan mereka cinta sama Allah. Allah dulu cinta, kalau enggak bagaimana bisa Allah kasih mereka? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah dulu ridho. Jadi orang-orang yang diridhoin sama orang-orang yang soleh taat itu belum lahir udah Allah ridhoin mereka. Belum lahir mereka sudah Allah cintain. Jadi mukhlasin, nggak mungkin dia mukhlasin kalau nggak dikasih tawakal sama Allah Taala. Wallahu a'lam. Manafa'na bima 'allamtana rabbi 'allim